Icon. Kapal pesiar mewah itu meluncur anggun di atas lautan biru yang berkilau, dikelilingi oleh pemandangan matahari terbenam yang memukau. Warna oranye dan merah membara di langit, menciptakan suasana yang romantis dan damai. Di dek kapal, Faris berdiri dengan pemandangan yang menakjubkan di hadapannya, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya terfokus pada keindahan alam. Ia merasakan ketegangan yang aneh, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, saat ia melihat Bu Yanti, ibu mertuanya, berdiri di sisi lain dek. Bu Yanti adalah wanita yang anggun, dengan aura yang memancarkan kepercayaan diri dan kebijaksanaan. Rambutnya yang hitam berkilau tergerai lembut di bahunya, dan gaun biru laut yang dikenakannya menambah pesonanya. Faris tidak bisa menahan tatapannya. Ada sesuatu yang berbeda tentang Bu Yanti malam itu. Mungkin itu adalah cara dia tersenyum, atau mungkin cara dia berbicara dengan lembut kepada orang-orang di sekitarnya. Faris merasa terpesona, dan ia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi tidak bisa. Ketika Bu Yanti mendekat, Faris merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan keluarga, tetapi ada ketertarikan yang tidak bisa diabaikan. Faris, mau membantu ibu mengatur meja makan? Tanya Bu Yanti dengan suara lembut, memecah keheningan yang menggelayuti pikiran Faris. Ya, tentu saja, Bu Yanti, jawab Faris, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bergetarnya suaranya. Ia mengikuti Bu Yanti ke area makan di dek, di mana meja telah disiapkan dengan indah. Lilin-lilin kecil berkelap-kelip, menciptakan suasana yang intim dan hangat. Faris membantu Bu Yanti menata piring dan gelas, sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. Faris, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami selama beberapa tahun sekarang. Ibu senang melihat kamu tumbuh menjadi pria yang baik, kata Bu Yanti sambil tersenyum. Faris merasa hangat mendengar pujian itu. Ia selalu menghormati Bu Yanti, tetapi malam ini, ada sesuatu yang lebih dalam kata-katanya. Terima kasih, Bu. Ibu juga adalah sosok yang menginspirasi bagi saya, balas Faris, berusaha untuk tidak terlalu terbawa suasana. Namun, saat tatapan mereka bertemu, ada kilatan yang tidak bisa diabaikan. Faris merasakan getaran di antara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Setelah meja siap, mereka berdua duduk dan menikmati makanan yang disajikan. Suasana di sekitar mereka dipenuhi tawa dan obrolan, tetapi Faris dan Bu Yanti seolah terjebak dalam dunia mereka sendiri. Setiap kali Faris berbicara, ia merasakan perhatian penuh Bu Yanti, dan itu membuatnya merasa istimewa. Ia mulai berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang impian dan harapannya, dan Bu Yanti mendengarkan dengan seksama, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya sangat berarti. Faris, apa yang paling kamu impikan dalam hidup ini? Tanya Bu Yanti, matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Faris terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia merasa nyaman untuk berbagi. Ia menceritakan tentang keinginannya untuk menjadi seorang pengusaha sukses, untuk membangun sesuatu yang dapat membanggakan keluarganya. Dan ibu? Apa impian ibu? Faris membalas, ingin tahu lebih banyak tentang sosok yang selama ini ia hormati. Bu Yanti tersenyum, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Ibu selalu ingin melihat anak-anak ibu bahagia. Melihat mereka tumbuh dan menemukan kebahagiaan mereka sendiri adalah impian terbesar ibu. Malam semakin larut, dan suasana semakin intim. Faris dan Bu Yanti berbagi tawa dan cerita, dan setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin dekat. Faris merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih dari sekadar hubungan keluarga. Ada kedalaman dalam percakapan mereka yang membuatnya merasa terhubung secara emosional. Ketika mereka selesai makan, Bu Yanti mengajak Faris untuk berjalan-jalan di dek. Angin malam yang sejuk menyapu wajah mereka, dan suara ombak yang lembut menambah keindahan momen itu. Mereka berjalan berdampingan, dan Faris merasakan kehadiran Bu Yanti di sampingnya, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Faris, kadang-kadang kita harus berani mengambil risiko untuk mencapai kebahagiaan, kata Bu Yanti, menatap jauh ke arah lautan. Faris merasa ada makna yang lebih dalam kata-kata itu. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi ia juga merasa ragu. Apakah perasaan ini hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih nyata di antara mereka? Saat mereka berhenti sejenak, Bu Yanti berbalik dan menatap Faris dengan tatapan yang dalam. Kamu adalah pria yang baik, Faris. Ibu bangga padamu. Faris merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam momen itu, ia ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Mereka berdiri dalam keheningan, saling menatap, dan Faris merasakan ketegangan yang semakin meningkat.
Ia ingin meraih tangan Bu Yanti, tetapi ia tahu bahwa itu adalah langkah yang berisiko. Namun, saat Bu Yanti mengulurkan tangannya untuk menyentuh bahu Faris, dunia seakan berhenti. Sentuhan itu lembut, tetapi ada kekuatan di dalamnya yang membuat Faris tergetar. "Faris, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup kami," kata Bu Yanti, suaranya lembut tetapi penuh makna. Faris merasa terharu, dan dalam momen itu, ia menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui batasan yang biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, di atas kapal yang berlayar di lautan, Faris dan Bu Yanti menemukan diri mereka terjebak dalam jaring perasaan yang rumit. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perasaan ini, tetapi ikatan yang terjalin di antara mereka akan selalu ada, terukir dalam kenangan indah yang akan mereka bawa selamanya. Malam di atas kapal pesiar itu semakin larut, dan suasana di dek semakin intim. Faris dan Bu Yanti berdiri di tepi dek, memandangi lautan yang berkilau di bawah sinar bulan. Angin malam yang sejuk berhembus lembut, membawa aroma laut yang segar. Faris merasakan ketegangan yang menggelora di dalam dirinya, sebuah perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah melampaui batasan yang biasa, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Setelah beberapa saat terdiam, Bu Yanti memecah keheningan. "Faris, kadang-kadang kita harus berani menghadapi perasaan kita, meskipun itu sulit," katanya, suaranya lembut tetapi penuh makna. Faris menatapnya, merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Bu Yanti seolah-olah menyentuh inti dari apa yang ia rasakan. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. "Ibu, saya," Faris mulai, tetapi suaranya terputus. Ia merasa bingung, terjebak antara keinginan untuk mengungkapkan perasaannya dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin muncul. Bu Yanti menatapnya dengan tatapan penuh pengertian, seolah-olah ia bisa merasakan keraguan yang menggelayuti pikiran Faris. "Jangan takut untuk berbicara, Faris. Ibu di sini untuk mendengarkan," Bu Yanti mendorongnya, suaranya lembut dan menenangkan. Faris menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya. "Ibu, saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak bisa mengabaikannya," ungkap Faris, suaranya bergetar. Ia melihat ekspresi wajah Bu Yanti berubah, antara terkejut dan terharu. "Saya tahu ini mungkin tidak tepat, tetapi saya tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi." Bu Yanti terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Faris. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. "Faris, perasaan itu bisa sangat rumit. Kita harus mempertimbangkan banyak hal," katanya, suaranya penuh kebijaksanaan. "Kita tidak bisa mengabaikan hubungan keluarga kita." Faris mengangguk, merasakan beratnya kata-kata Bu Yanti. Ia tahu bahwa mereka berada di tepi jurang, dan satu langkah yang salah bisa mengubah segalanya. Namun, ia juga merasakan ketertarikan yang kuat, sebuah ikatan yang tidak bisa diabaikan. "Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan," jawab Faris, matanya menatap dalam-dalam ke mata Bu Yanti. Mereka berdua terdiam, saling menatap, dan Faris merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia ingin meraih tangan Bu Yanti, tetapi ia tahu bahwa itu adalah langkah yang berisiko. Namun, saat Bu Yanti mengulurkan tangannya, menyentuh lembut lengan Faris, dunia seakan berhenti. Sentuhan itu membawa kehangatan yang membuat Faris tergetar. "Faris, kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita," kata Bu Yanti, suaranya lembut tetapi tegas. Faris merasakan hatinya bergetar. Ia tahu bahwa Bu Yanti benar, tetapi ia juga merasa bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. "Tapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan," jawab Faris, suaranya penuh keyakinan. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi di balik semua itu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Faris merasa seolah-olah mereka berada dalam sebuah permainan berbahaya, di mana setiap langkah bisa membawa mereka lebih dekat atau lebih jauh dari satu sama lain. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Bu Yanti, tentang hidupnya, dan tentang apa yang membuatnya menjadi wanita yang begitu menawan. "Bu, apa yang membuat ibu bahagia?" tanya Faris, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang menggelayuti mereka. Bu Yanti tersenyum, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. "Ibu bahagia ketika melihat anak-anak ibu tumbuh dan menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Melihat mereka tersenyum adalah kebahagiaan terbesar bagi ibu." Faris merasa terharu mendengar kata-kata Bu Yanti.
Ia tahu bahwa Bu Yanti adalah sosok yang penuh kasih sayang, dan itu membuatnya semakin terpesona. Ibu adalah sosok yang luar biasa. Saya berharap bisa menjadi seperti ibu, ungkap Faris, tulus. Bu Yanti menatapnya dengan mata yang bersinar, dan Faris merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan, harapan, dan impian. Setiap kata yang diucapkan membawa mereka lebih dekat, dan Faris merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Ada kedalaman dalam percakapan mereka yang membuatnya merasa terhubung secara emosional. Saat malam semakin larut, Faris dan Bu Yanti berjalan kembali ke dek, di mana suara ombak yang lembut menemani mereka. Faris merasakan kehadiran Bu Yanti di sampingnya, dan ia ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ibu, saya ingin kita bisa berbicara lebih banyak tentang ini. Tentang perasaan kita, kata Faris, suaranya penuh harapan. Bu Yanti menatapnya, dan Faris merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kita bisa berbicara, tetapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang keluarga kita, jawab Bu Yanti, suaranya lembut tetapi tegas. Faris mengangguk, merasakan beratnya kata-kata Bu Yanti. Ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi ia juga merasa bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Malam itu, di atas kapal yang berlayar di lautan, Faris dan Bu Yanti menemukan diri mereka terjebak dalam jaring perasaan yang rumit. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perasaan ini, tetapi ikatan yang terjalin di antara mereka akan selalu ada, terukir dalam kenangan indah yang akan mereka bawa selamanya. Faris merasa bahwa meskipun mereka harus berhati-hati, perasaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Ia ingin menjelajahi lebih dalam, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus melakukannya dengan hati-hati. Saat mereka berdiri di tepi dek, menatap lautan yang tak berujung, Faris merasakan harapan dan ketakutan bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang berharga. Dalam keheningan malam, mereka berdua saling menatap, dan Faris merasakan bahwa meskipun ada banyak rintangan di depan, mereka akan menemukan cara untuk menghadapi semuanya bersama. Pagi itu, sinar matahari menyinari dek kapal dengan lembut, menciptakan suasana yang hangat dan ceria. Faris terbangun lebih awal dari biasanya, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Ia melangkah keluar dari kabin, menghirup udara segar yang penuh dengan aroma laut. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari pertemuan malam sebelumnya dengan Bu Yanti. Setiap kata, setiap tatapan, dan setiap sentuhan masih terbayang jelas dalam benaknya. Saat ia berjalan di dek, Faris melihat Bu Yanti berdiri di tepi kapal, menatap lautan yang berkilau. Ia mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan, rambutnya tergerai lembut di angin pagi. Faris merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang menawan dalam diri Bu Yanti, sesuatu yang membuatnya merasa tertarik dan terpesona. Ia tahu bahwa perasaan ini rumit, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Selamat pagi, Bu Yanti, sapa Faris, berusaha untuk terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Bu Yanti menoleh, dan senyumnya yang hangat membuat Faris merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang. Selamat pagi, Faris. Bagaimana tidurmu? Tanyanya, suaranya lembut dan menenangkan. Sangat baik, terima kasih. Saya merasa bersemangat hari ini, jawab Faris, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bergetarnya suaranya. Mereka berdua berdiri dalam keheningan, menikmati pemandangan indah di depan mereka. Namun, di dalam hati Faris, ada kerinduan untuk berbicara lebih dalam tentang perasaan yang telah mereka ungkapkan malam sebelumnya. Ibu, kita perlu berbicara, kata Faris, akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Bu Yanti menatapnya dengan serius, dan Faris merasakan ketegangan yang kembali muncul. Tentang apa yang kita rasakan. Saya tidak ingin kita mengabaikannya. Bu Yanti mengangguk, dan Faris bisa melihat keraguan di matanya. Faris, ini bukan hal yang mudah. Kita harus mempertimbangkan banyak hal, katanya, suaranya penuh kebijaksanaan. Faris merasakan beratnya kata-kata itu, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan ini. Saya mengerti, Bu. Tetapi saya juga merasa bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Kita harus jujur pada diri kita sendiri, jawab Faris, suaranya penuh keyakinan. Ia ingin Bu Yanti tahu bahwa ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari perasaan ini. Mereka berdua berjalan menyusuri dek, dan Faris merasakan kehadiran Bu Yanti di sampingnya.
Setiap langkah yang mereka ambil terasa penuh makna, seolah-olah mereka sedang menjelajahi batasan yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Faris, ibu tidak ingin merusak hubungan kita. Kita adalah keluarga, kata Bu Yanti, suaranya lembut tetapi tegas. Saya tahu, Bu. Tetapi saya juga merasa bahwa kita memiliki ikatan yang lebih dalam. Kita bisa menjaga hubungan ini tanpa mengabaikan perasaan kita, jawab Faris, berusaha meyakinkan Bu Yanti. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa melanjutkan hubungan ini dengan cara yang sehat. Mereka berhenti sejenak, dan Faris menatap Bu Yanti dengan penuh harapan. Ibu, saya ingin kita bisa berbicara lebih banyak tentang ini. Tentang apa yang kita rasakan dan bagaimana kita bisa menghadapinya, ungkap Faris, suaranya penuh kerinduan. Bu Yanti menatapnya, dan Faris bisa melihat bahwa ia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Faris, ibu juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang keluarga kita, kata Bu Yanti, suaranya lembut tetapi tegas. Faris mengangguk, merasakan beratnya kata-kata Bu Yanti. Ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi ia juga merasa bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa, tetapi di balik semua itu, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Faris merasa seolah-olah mereka berada dalam sebuah permainan berbahaya, di mana setiap langkah bisa membawa mereka lebih dekat atau lebih jauh dari satu sama lain. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Bu Yanti, tentang hidupnya, dan tentang apa yang membuatnya menjadi wanita yang begitu menawan. Bu, apa yang membuat ibu bahagia? Tanya Faris, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang menggelayuti mereka. Bu Yanti tersenyum, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Ibu bahagia ketika melihat anak-anak ibu tumbuh dan menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Melihat mereka tersenyum adalah kebahagiaan terbesar bagi ibu. Faris merasa terharu mendengar kata-kata Bu Yanti. Ia tahu bahwa Bu Yanti adalah sosok yang penuh kasih sayang, dan itu membuatnya semakin terpesona. Ibu adalah sosok yang luar biasa. Saya berharap bisa menjadi seperti ibu, ungkap Faris, tulus. Bu Yanti menatapnya dengan mata yang bersinar, dan Faris merasakan jantungnya berdegup kencang. Saat mereka berbicara, Faris merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan semua yang ia rasakan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ibu, saya ingin kita bisa berbicara lebih banyak tentang ini. Tentang perasaan kita, kata Faris, suaranya penuh harapan. Bu Yanti menatapnya, dan Faris merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kita bisa berbicara, tetapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang keluarga kita, jawab Bu Yanti, suaranya lembut tetapi tegas. Faris mengangguk, merasakan beratnya kata-kata Bu Yanti. Ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi ia juga merasa bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Mereka berdua berdiri di tepi dek, menatap lautan yang tak berujung. Faris merasakan harapan dan ketakutan bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang berharga. Dalam keheningan pagi, mereka berdua saling menatap, dan Faris merasakan bahwa meskipun ada banyak rintangan di depan, mereka akan menemukan cara untuk menghadapi semuanya bersama. Faris, ibu ingin kita bisa menjaga hubungan ini dengan baik. Kita harus saling mendukung dan menghormati satu sama lain, kata Bu Yanti, suaranya lembut tetapi penuh makna. Faris mengangguk, merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di pundaknya. Ia tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi ia juga merasa bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka berdua saling berjanji untuk menjaga hubungan ini dengan baik, meskipun ada banyak rintangan di depan. Faris merasa bahwa meskipun mereka harus berhati-hati, perasaan ini adalah sesuatu yang berharga. Ia ingin menjelajahi lebih dalam, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus melakukannya dengan hati-hati. Saat mereka berdiri di tepi dek, menatap lautan yang tak berujung, Faris merasakan harapan dan ketakutan bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang berharga. Dalam keheningan pagi, mereka berdua saling menatap, dan Faris merasakan bahwa meskipun ada banyak rintangan di depan, mereka akan menemukan cara untuk menghadapi semuanya bersama. Dengan semangat baru, Faris dan Bu Yanti melanjutkan perjalanan mereka di atas kapal, siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Mereka tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan mereka bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan baik, meskipun ada banyak rintangan di depan.
Dalam perjalanan ini, mereka akan menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan satu sama lain, dan mereka akan terus melangkah maju, meskipun jalan yang mereka tempuh tidak selalu mudah.